Puasa bisa membawa dampak baik bagi kesehatan. Seorang peneliti menemukan bahwa puasa berkaitan erat dengan autofagi. Izinkan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu autofagi. Autofagi artinya sel tubuh yang memakan diri sendiri. Di dalam tubuh kita terdapat sel-sel yang memiliki kemampuan memakan atau menghancurkan bagian tubuh lainnya. Sel-sel tersebut adalah sel-sel darah putih yang mampu memakan sel-sel bakteri, juga komponen sel tubuh sendiri. Autofagi yaitu proses alami di dalam sel tubuh, di mana sel-sel tersebut memakan komponen yang rusak atau tidak berfungsi dalam rangka mempertahankan keseimbangan dan kebugaran sel. Ajaibnya, autofagi ini bisa didapatkan ketika kita melakukan puasa. Saat tubuh tidak mendapatkan makanan dalam jangka waktu tertentu, ia akan memasuki fase pembersihan alami yang disebut autofagi. Dalam proses ini, tubuh menghancurkan dan mendaur ulang sel-sel yang rusak atau berbahaya, termasuk yang berpotensi menyebabkan penyakit seperti kanker dan Alzheimer. Proses autofagi adalah proses di mana sel memecah dan mendaur ulang komponen-komponennya sendiri. Setelah 12 jam tanpa makanan, tubuh mulai mengaktifkan survival repair mode dengan beralih membakar lemak sebagai sumber energi. Pada jam ke-16, autofagi mulai bekerja untuk membersihkan sel-sel rusak dan protein yang tidak berfungsi. Proses ini juga meningkatkan produksi hormon pertumbuhan yang mendukung regenerasi jaringan. Sel induk mulai beregenerasi, peradangan akan berkurang, dan sistem kekebalan tubuh diperbarui dengan sel-sel imun yang baru. Autofagi turut berperan dalam membersihkan racun, logam berat, dan sel prakanker, menjadikannya mekanisme penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jika kita perhatikan lebih lanjut, perut adalah sumber penyakit dan puasa adalah obatnya. Puasa dikenal hampir di semua agama. Orang yang melakukan puasa juga akan mengalami kepekaan pada bagian tubuh yang lain. Selain berpuasa, kemudian kita juga hendaknya memperhatikan apa makanan yang kita makan. Secara fisik, bahwa puasa itu menyehatkan didukung dengan hasil-hasil riset yang terkait dengan kesehatan fisik, seperti puasa bisa meningkatkan kekebalan tubuh, bisa menurunkan produksi asam lambung yang berlebihan, bisa membersihkan tubuh dari berbagai racun yang ada, bisa membakar zat-zat gizi yang tersimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak. Dari sisi emosi, ketika orang berpuasa juga ada etika-etika yang harus ditaati, seperti tidak boleh menggunjing orang lain, harus berkata jujur, berkata yang baik-baik, dan juga berpikiran positif. Dan hal ini erat dengan zat-zat gizi, terutama jumlah energi yang dikonsumsi. Karena ketika melakukan tindakan tersebut, sebutkan seperti menggunjing, berbohong, dan berpikiran negatif pada orang lain, tubuh kita membutuhkan pemikiran khusus, sehingga membutuhkan energi yang tinggi pula. Hal ini juga bisa mencegah peningkatan tekanan darah yang berakibat pada penyakit jantung. Kemudian bisa menormalkan gula darah dan menekan emosi hingga mampu mengelola stres yang menyerang setiap saat. Kondisi ini pun bisa menunjang peningkatan kekebalan tubuh. Tubuh kita begitu kompleks dan juga canggih. Masih sedikit dari banyaknya ilmu yang belum terungkap yang ada di dalam tubuh kita. Namun, puasa ini sudah dianjurkan sejak 1400 tahun yang lalu. Padahal, pada waktu itu belum banyak ilmu pengetahuan yang diketahui oleh manusia, khususnya pada bidang kedokteran, dan belum ada riset-riset ilmiah yang bisa dikemukakan ke publik yang ditunjang dengan data dan juga peralatan modern saat ini. Uniknya, untuk mengaktifasi proses autofagi pada sel ini ialah pada saat kondisi tubuh kita kekurangan nutrisi atau saat berpuasa.
otak kita akan menerima sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan makanan dan mencari-cari makanan yang tersisa di dalam tubuh. Proses ini akan membuat otofagi teraktivasi dan sel mulai melakukan perusakan terhadap protein yang rusak ataupun yang sudah tua di dalam tubuh. Selama proses ini, tubuh kita harus terbebas dari makanan atau minuman minimal selama 12 jam. Lama waktu ini ternyata sesuai dengan durasi berpuasa umat Islam pada umumnya. Sedikit saja ada makanan yang masuk ke dalam tubuh sebelum 12 jam bisa membuat proses otofagi ini terhenti. Seseorang yang rutin menjalankan ibadah puasa seperti puasa sunnah akan merangsang terjadinya proses otofagi lebih sering, sehingga sel-sel tubuh akan diremajakan. Akibatnya tubuh pun akan menjadi lebih sehat. Nah teman-teman semua, setelah terungkap sebagian kecil dari keajaiban tubuh kita melalui proses ibadah puasa, masihkah teman-teman semua berani meninggalkan ibadah puasa tersebut yang bisa membawa dampak positif yang sangat banyak pada tubuh dan kesehatan kita nantinya? Beruntungnya, puasa ini juga bernilai ibadah bagi umat muslim. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video singkat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.